Halo sahabat-sahabat tani semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel PTP, Progress Tani Pro, bersama saya Eko Setiawan. Banyak sekali pertanyaan mengenai cara pengendalian fusarium. Seperti yang saya pegang ini cabai yang terkena penyakit fusarium. Jadi di musim hujan ini, yang mana kelembapan berarti makin tinggi, banyak sekali tanaman cabai sahabat-sahabat di Sumatera atau di Jawa itu yang kena layu fusarium. Apakah penyebabnya karena hujan? Padahal hujan kan membawa rahmat harusnya. Kenapa kok malah bikin tanaman pada rusak? Jadi kita bahas mulai dari penyebabnya, sumbernya, dan cara pengendaliannya. Jadi penyakit layu pada cabai itu ada 3 macam penyebabnya. Yang pertama itu adalah fusarium, jamur fusarium. Yang kedua itu adalah jamur Phytophthora. Dan yang ketiga itu adalah layu karena bakteri. Nah, kita mulai dari yang layu fusarium. Kita bahas mulai dari penyebabnya. Penyebabnya adalah jamur fusarium, yang mana kalau jamur fusarium itu ciri-cirinya dia akan menyerang dari akar sampai naik ya. Jadi daunnya mulai dari bawah itu kuning, udah itu mulai kuning ke atas dan layu mati. Ditandai dengan kondisi akar seperti ini. Ini sahabat bisa lihat nggak? Kelihatan nggak di sini? Jadi di sini akarnya kecoklatan, terus mulai membusuk seperti itu. Lalu di sini juga ada bintik-bintik kayak serangan busuk jamur. Ini ciri-ciri dari layu fusarium. Saya buat fokusnya, bisa kelihatan nggak ya? Nah, ini adalah ciri-ciri jamur yang terkena. Ini adalah ciri-ciri dari cabai yang terkena layu fusarium. Ini di kebun saya ini, yang tumpang sari kopi sama cabai rawit. Tadi saya keliling, saya dapat 1 batang ini. Alhamdulillah kalau secara persentase mungkin 99% itu selamat. Cuman kebetulan saya dapat ini ada 1. Jadi nanti kita akan lakukan pengendaliannya. Jadi pengendalian fusarium itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahan alami. Kalau bahan alami kita bisa menggunakan yang namanya bawang merah. Jadi bawang merah untuk 1 drum itu 10 kilo kita ekstrak ya, kita tumbuk, kita saring airnya, terus kita buat ngocor di sekitar perakaran setiap tanaman cabai, sekitar 2 gelas per pohon. Itu bisa, atau bisa menggunakan agen hayati. Jadi cara pengendalian dari fusarium secara agen hayati itu yang paling terbaik dimiliki oleh jamur Trichoderma berdasar dari hasil penelitian para ahli, dan itu saya baca di puluhan jurnal-jurnal penelitian yang saya download ya, secara gratis tentunya. Di sini saya pakai ini, Trichotek. Isinya Trichoderma, ini isinya 250 gram. Harganya 50.000, kelihatan nggak? Harganya 50.000 saya beli. Jadi saya gunakan ini untuk masa pengomposan pupuk kandang. Kemudian saya kocorkan ketika sehari setelah tanam. Kemudian saya campurkan juga dengan bakteri Lactobacillus dan juga bakteri Saccharomyces di dalam M4 ini. Jadi untuk takarannya 1 drum cukup masing-masing 1 botol. Ini sudah cukup untuk bisa mengendalikan layu fusarium pada tanaman cabai ya, secara hayati. Kemudian bisa dengan menggunakan bahan kimia seperti bahan aktifnya Benomil ataupun bahan aktif seperti Mancozeb kontak ya. Itu bisa digunakan secara kocor, 1 drum menggunakan 1 kg Benomil atau Mancozeb. Bahan aktifnya, masalah merek itu bebas, bisa pakai apa saja. Silahkan sahabat pilih sesuai dengan apa yang tersedia di lingkungan sahabat sendiri. Oke, selanjutnya adalah Phytophthora. Kalau yang pertama tadi adalah pengendalian fusarium, yang kedua adalah jamur Phytophthora. Jamur Phytophthora itu ciri-cirinya dia menyerang dari atas. Dari sini ya. Kalau dari fusarium, dia serangannya dari bawah naik ke atas. Kalau Phytophthora, dia sebaliknya. Dia dari atas, nanti di pucuk ini dia seperti efek tersiram air panas ya. Lonyot, lalu dia akan turun,
menghitam, terus batangnya juga menghitam, membusuk, kemudian ke bawah mati. Itu sama, penyebabnya juga jamur. Dan pengendalian juga bisa menggunakan si bahan-bahan hayati ini, agen hayati, M4 atau trichoderma disemprotkan. Tapi kalau mau lebih simple, bisa menggunakan yang namanya bahan aktif kimia, itu trisiklazol, bahan aktif trisiklazol, yang mana di musim hujan ini kalau bisa jangan sampai telat bahan aktif trisiklazol, karena bahan aktif trisiklazol itu salah satu bahan aktif yang spesialis mampu mengendalikan penyakit-penyakit blast pada batang-batang tanaman seperti itu. Bisa dikombinasi dengan menggunakan azoxystrobin atau dimitomorf atau chlorothalonil bisa. Penyebab yang ketiga tanaman layu pada cabai itu adalah layu bakteri. Nah, ciri-ciri layu bakteri itu adalah ketika kita patahkan seperti ini ya. Ini tadi saya patahkan. Nah, seperti ini, kita patahkan. Ini di dalamnya ada airnya. Dia berair. Ini ciri-ciri layu bakteri. Kalau di dalamnya tidak ada airnya, tidak ada cairan busuk gitu, berarti ini bukan layu bakteri. Itu ciri-cirinya. Lalu untuk pengendalian bakteri secara kimia itu kita bisa menggunakan bahan aktif tembaga, yang mana tembaga itu ada macam-macam bentuknya, jenisnya, tapi tembaga adalah yang terbaik untuk pengendalian bakteri. Ada namanya bahan aktif tembaga hidroksida. Tembaga hidroksida itu seperti contoh produknya adalah Kosit 54WG, Champion 77WG, Agrisit 77WP, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tembaga oksida kayak Batista 335SC, Nordrock, dan lain-lain. Kemudian tembaga oksisulfat itu kayak Sultricop 95WP, Kuproxat 345SC. Kemudian yang terakhir itu adalah tembaga tiadiazol. Itu kayak Benteng 250 SC. Itu bisa untuk mengendalikan bakteri pada tanaman cabai. Pengendalian tanaman cabai yang terbaik itu adalah pencegahan dari awal, mulai dari sterilisasi lahan, sterilisasi pupuk kandang, kemudian memilih bibit yang tahan terhadap serangan layu. Seperti itu sahabat-sahabat. Kemudian jangan lupa untuk bedengannya dibikin sehat, jangan sampai ada genangan air di sana. Baiklah, jadi demikian sahabat-sahabat video tentang cara pengendalian layu pada tanaman cabai. Jadi ini dulu, diperiksa dulu, didiagnosa dulu penyebabnya apa, apakah karena fusarium atau karena Phytophthora atau karena bakteri. Karena ketiganya pengendalian juga harus spesifik seperti itu supaya lebih efektif. Semoga video ini bermanfaat, waktu Anda juga bermanfaat, sehat selalu, panennya selamat, sampai akhir berkah, barokah, bisa ke Mekah dan ke Madinah. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini untuk mendukung lebih berkembang lagi, dan sampai jumpa.